Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas materi mengenai strategi pemasaran dalam bisnis retail. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 5 dari mata kuliah Manajemen Retail dengan dosen pengampu Bapak Darmainis dengan gelar SE MM. Perkenalkan, nama saya Daryono, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen. Strategi pemasaran retail adalah pernyataan yang menjelaskan tentang beberapa hal, diantaranya 1. Target pasar retail. Kedua, format yang direncanakan oleh retail untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan target pasar. Yang ketiga, dasar perencanaan retail untuk memperoleh keuntungan bersaing yang dapat dipertahankan. Definisi target pasar adalah segmen-segmen atau kelompok-kelompok pasar atau pelanggan yang direncanakan oleh peritel untuk dilayani terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan sekaligus yang harus disiapkan oleh para retail. Definisi format retail adalah gabungan retail didasarkan pada sifat atau ciri barang dagangan dan jasa yang ditawarkan. Kebijakan penentuan harga, pemasaran iklan dan program promosi, maupun pendekatan pada desain toko dan lokasi khusus. Bauran retail adalah kombinasi elemen-elemen produk, harga, lokasi, personalia, promosi, presentasi, atau tampilan untuk menjual barang dan jasa pada konsumen akhir yang menjadi pasar sasaran. Unsur-unsur bauran retail meliputi produk, harga, promosi, layanan, dan fasilitas fisik. Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan pelayanan, letak toko, dan nama barang dagangannya. Konsumen akan memberikan kesan yang baik terhadap suatu toko apabila toko tersebut dapat menyediakan barang yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, peritel harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh suatu toko atau departemen store dalam memilih produk yang dijualnya yaitu 1. Variety adalah kelengkapan produk yang dijual dapat mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih suatu toko atau departemen store. Yang kedua, weight adalah tersedianya produk-produk perlengkapan dari produk utama yang ditawarkan. Contohnya pada toko roti, selain menyediakan roti juga menyediakan sebagian macam minuman. Yang ketiga, ada depth, merupakan macam dan jenis karakteristik dari suatu produk. Misalnya baju yang dijual di departemen store tidak hanya dari satu merek saja tetapi juga tersedia merek-merek lainnya. Yang keempat, ada konsistensi, adalah produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap dijaga keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, kualitas, dan harga dari produk yang dijual. Yang kelima, ada balance, berkaitan erat dengan usaha untuk menyesuaikan jenis macam-macam produk yang dijual dengan pasar sasarannya. Harga sangat berhubungan dengan nilai dasar dari persepsi konsumen berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran retail dalam menciptakan suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. Tingkat harga pada suatu toko dapat mempengaruhi cara berpikir konsumen terhadap unsur-unsur lain dari bauran retail. Dalam menetapkan harga terdapat 3 macam strategi harga yang pada umumnya digunakan sebagai dasar oleh para retail, yaitu 1. Penetapan harga di bawah harga pasar. Penetapan harga di bawah harga pasar
umumnya dilakukan oleh retail yang mempunyai biaya operasional yang lebih rendah dan volume yang lebih tinggi. Yang kedua, penetapan harga sesuai dengan harga pasar. Penetapan harga sesuai dengan harga pasar umumnya dilakukan oleh retail untuk memperlebar pasarannya dengan menawarkan kepada konsumen mengenai kualitas produk yang baik, harga yang cukup, dan pelayanan yang baik. Yang ketiga, ada penetapan harga di atas harga pasar. Penetapan harga di atas harga pasar biasanya dijalankan oleh toko yang sudah mempunyai reputasi yang baik atau sudah terkenal. Promosi merupakan kegiatan yang mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku konsumen terhadap suatu toko retail dengan segala penawarannya. Menurut Berman dan Advan, membagi promosi dalam beberapa tipe, diantaranya point of purchase, kontes, kupon, program belanja, undian, contoh gratis, demonstrasi, pemberian hadiah yang diadakan pada peristiwa khusus. Ada 3 macam alat promosi yang sering digunakan oleh retail, yaitu iklan, penjualan langsung, promosi penjualan. Pelayanan didefinisikan sebagai aktivitas manfaat kepuasan dari suatu yang ditawarkan dalam penjualan. Adapun jenis-jenis pelayanan dalam bauran retail antara lain waktu pelayanan toko atau jam operasional toko, pengiriman barang, penanganan terhadap keluhan dari konsumen, penerimaan pesanan melalui telepon dan pos, penyediaan fasilitas parkir. Beberapa elemen penting yang dapat lebih menonjolkan citra dari sebuah toko adalah arsitektur yang baik, desain eksterior dan interior yang menarik, sumber daya manusia yang memadai, penyediaan barang yang baik, lambang dan logo, penetapan lokasi toko, nama toko yang dapat menarik perhatian. Fasilitas fisik merupakan faktor penentu dalam mendominasi pangsa pasar yang diinginkan oleh perusahaan, karena penguasaan pasar dapat diciptakan apabila perusahaan mendapatkan kedudukan yang baik, sehingga dapat menciptakan citra perusahaan bagi para konsumennya. Fasilitas fisik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Lokasi toko. Penentuan lokasi toko yang dapat merupakan kunci kesuksesan suatu bisnis. Yang kedua, ada tata letak toko. Penataan toko bertujuan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanjanya. Yang ketiga, ada desain toko. Desain toko dibagi dalam 2 bagian, yaitu ada desain eksterior. Penampilan luar dari sebuah toko harus dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Faktor-faktor desain eksterior meliputi penempatan pintu masuk, penempatan pada bagian luar toko, penempatan papan reklame, serta pengaturan jendela dan dinding. Yang kedua, ada desain interior. Penampilan bagian di dalam suatu toko untuk menarik konsumen. Faktor-faktor desain interior meliputi ketinggian langit-langit, penerangan dalam toko, dan warna dan temperatur dalam ruangan. Sekian untuk penjelasan dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.